Cemburu seorang pria bunuh kekasihnya. Fasilitas dapur makan bergizi gratis belum terpenuhi. Asyiknya berwisata sambil menari tortor. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria ditangkap usai membunuh kekasihnya di sebuah kamar hotel di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Pelaku mengaku nekat menghabisi kekasihnya hanya karena cemburu. Inilah momen saat petugas gabungan sedang mengevakuasi korban dari sebuah kamar hotel di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Terbongkarnya kasus ini berawal dari keluarga korban mencari keberadaan korban di hotel tersebut. Namun saat itu keluarga korban melihat pelaku melarikan diri dari depan kamar dan langsung menangkapnya. Pelaku berinisial JS kemudian mengaku nekat membunuh korban karena cemburu. Pelaku dan korban sendiri diketahui telah menjalin asmara selama 7 tahun. Orang tuanya yang mencari anaknya yang tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari, kemudian mencari ke tempat kos-kosan yang diketahui keluarga sebagai pacarnya. Menemui pemilik penginapan, berusaha untuk membuka kamar. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang dikenal keluarga sebagai pacar dari korban yang melarikan diri dan diamankan. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang instalasi jenazah RSUD Jasamen Seragi dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi. Sedangkan pelaku langsung ditahan petugas kepolisian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polres Asahan menangkap 3 orang kurir sabu dengan barang bukti 20 kg sabu. Pelaku yang mendapat imbalan 200 juta rupiah kini terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Lurusin kaki. Mana yang lain? Satu lagi mana? Satu lagi sini. Beginilah detik-detik saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap 3 orang pria di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Dari dalam mobil, 1 buah karung berwarna putih yang berisi 20 kg sabu berhasil disita. Ketiga pelaku yang merupakan warga Tanjung Balai mengakui mendapat perintah dari pria asal Malaysia. Untuk barang bukti 20 kg sabu ini rencananya akan dikirimkan ke Palembang dengan upah 200 juta rupiah. Kini para pelaku telah ditahan dan terancam dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini setelah mengetahui identitas pria asal Malaysia. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Medan mencoba mengelabui polisi dengan cara berpura-pura menidurkan bayi. Aksi ini dilakukan pelaku saat petugas menggelar penggerebekan di sarang narkoba di kawasan Katamso, Kota Medan. Momen pelaku narkoba berpura-pura menidurkan bayi warga tersebut terjadi saat polisi melakukan operasi gerebek sarang narkoba di sepanjang jalan Brigjen Katamso, Medan. Saat polisi datang, sejumlah pelaku narkoba berhamburan melarikan diri, termasuk 1 di antaranya yang mencoba kabur dengan mengelabui polisi. Pelaku berinisial MS berpura-pura menidurkan bayi warga yang rumahnya dimasukinya agar seolah-olah pelaku merupakan bagian dari keluarga sang bayi. Namun polisi yang sejak awal melihat pelaku bertransaksi narkoba tidak berhasil dikelabui pelaku.
dan pelaku pun kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Kaur Bin Opsnal Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Daraman Lumban Raja, menyebut dari lokasi penggerebekan pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dan alat hisapnya yang ditinggal pelaku di lokasi penggerebekan. Laki-laki diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian juga kita temukan barang bukti narkotika beserta dengan alat-alatnya juga kita amankan dan saat ini sudah kita bawa komando. Nantinya lokasi rawan narkoba tersebut akan terus diawasi dan akan melakukan gerebek kembali jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Fasilitas dapur makan bergizi gratis belum terpenuhi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sumatera Utara belum berjalan lancar akibat belum terpenuhinya jumlah fasilitas dapur makan bergizi gratis. 6 bulan setelah peluncuran program makan bergizi gratis, pelaksanaannya masih terkendala akibat keterbatasan fasilitas dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Utara. Badan Gizi Nasional telah menetapkan untuk Sumatera Utara diperlukan 1.200 SPPG. Namun hingga kini jumlah yang tersedia masih 65 atau hanya 5% dari total kebutuhan SPPG. Kegiatan sinergi dan kerjasama Badan Gizi Nasional dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung Kamis siang di kantor Gubernur Sumatera Utara. 33 kabupaten kota masih dalam tahap penyediaan SPPG. Nantinya setiap kabupaten kota harus menyediakan lahan untuk 3 lokasi SPPG dengan luas masing-masing 800 meter persegi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berharap Sumut tahun ini bisa memenuhi total kebutuhan SPPG, sehingga dapat melancarkan program makan bergizi gratis dan meningkatkan perputaran ekonomi sebab bermitra dengan pengusaha lokal. Ya, kan ada 2 jenis mitra yang akan terlibat dalam makan bergizi. Satu sebagai mitra penyelenggara SPPG, satu lagi sebagai pemasok bahan baku. Jadi semuanya sangat memungkinkan untuk terlibat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan saat ini lahan yang tersedia untuk pembangunan SPPG masih 153 lokasi. Pemerintah daerah terus mengusahakan pencarian lokasi dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi. Menunggu tersedianya lokasi, yayasan yang ingin menjadi mitra pengelola SPPG dan mitra penyedia bahan baku bisa melakukan pendaftaran. Jadi tadi masih bingung bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara agar SPPG-nya ini bisa masuk dalam list atau terdaftar di BGN. Karena itu tadi sudah sangat dijelaskan oleh Pak Kepala bagaimana metode mendaftar, yang boleh daftar kelasnya apa-apa saja. Pemerintah daerah diharapkan agar dapat segera menyediakan lokasi untuk SPPG agar program makan bergizi gratis dapat segera berjalan di daerah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Lomba Lari Alam Internasional Trail of the King pada Oktober mendatang. Perlombaan yang dibagi dalam 6 kategori dipastikan akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta. Samosir kembali mencuri perhatian dunia, kali ini sebagai lokasi yang dipercaya menggelar ajang internasional Ultra Trail du Mont Blanc UTMB World Series. Event bergengsi ini akan hadir dalam bentuk Trail of the Kings, dijadwalkan berlangsung 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir. Dalam lomba ini nantinya terbagi dalam 6 kategori, 5 km, 10, 28, 60, dan 100 km. Nantinya ada 25 negara yang turut serta dengan target jumlah atlet lari sebanyak 2.000 orang.
Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, kegiatan taraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD. Diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport tourism Indonesia ke kancah global. Ini kegiatan internasional, tadi kalau kata MC ada 2000 ya Pak? 2000, tapi kita ingin menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Target kita bisa di 5.000-an Pak ya, target kita bisa di 5.000-an. Serta nanti yang mengikuti ini, oleh karena itu dijaga Pak daerahnya. Dalam kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapat peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial, ekonomi, dan terutama dari sisi lingkungan yang harus semakin dilestarikan sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini Pak ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Asyiknya berwisata sambil menari tortor, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berada di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda Si Gale-Gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung Si Gale-Gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola. Si Gale-Gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung Si Gale-Gale.
Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi Sigali-gali. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anak nih sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi Patung Sigali-gali? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah Patung Sigali-gali. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini tujuan dia untuk ke makam ke Sigali-gali ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar enggak biar tahanlah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Untuk satu porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung.
Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.